Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari pertanyaan langsung. Ini kalau menjawab brosur ini, menjawab pertanyaan sudah masuk, waktunya sudah akan habis karena banyaknya pertanyaan dari brosur tadi. Sekarang saya jawab pertanyaan langsung aja, mari. Terutama yang langsung, dari jauh. Sebut nama dulu, baru nanti salam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dulu Ibu. Mohon maaf, tidak salam dulu tapi menyebutkan nama dan alamat dulu baru nanti salam. Nama saya Joko Widodo dari Turisari Solo. Ya. Saya mau minta nasihatnya Ustadz ya. Saya baru pertama kali ikut pengajian ini Ustadz. Iya, ya Turisari jauh ini. Ya. Gimana? Ada pertanyaan apa? Ini begini Ustadz, mungkin saya dari sisi agama saya juga masih kurang ya Ustadz. Ya. Ini saya sudah 4 hari ini ditinggal istri saya, katanya ikut mantan pacarnya ke Bali. Ya. Nah ini yang mau saya tanyakan, bagaimana hukum pernikahan saya. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus secepatnya mengurus surat perceraian dari istri saya itu Ustaz? Ya. Dan lagi kemungkinan dari warga MTA mungkin bisa membantu saya dari sisi istilahnya mencari pekerjaan ya. Saya otomatis ditinggal istri itu, saya harus menghidupi 4 orang anak saya. Nah, kemungkinan ada warga MTA yang bisa memberikan pekerjaan pada saya, alhamdulillah. Kerjanya apa kamu? Bagaimana Ustaz? Kamu kerjanya apa sekarang? Ya saya seadanya Ustaz. Kan saya masih punya 2 orang anak masih kecil-kecil, jadi saya sambil di rumah Ustaz. Buat roti bakar, kemudian ya semacam-macam lah begitu Ustaz. Ya. Udah gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datang pertama kali ini ya. Baru datang pertama kali, pertanyaannya berat, nanti nggak kuat. Ini Pak Jokowi. Pak Jokowi wali kota itu juga dari Turisari itu. Mungkin tangganya. Jadi kalau istri sudah punya suami apalagi punya anak, kok digondol pacare, mantan pacarnya dulu, sudah punya suami itu. Ya kan? Kalau saya loh ya, bukan kamu loh ya. Nah kamu tanya pada saya, kalau saya tidak usah dicari, ya kamu cerai, cari istri yang lain. Ya kalau model begitu nanti, kalau model begitu nanti ya repot. Di kolunga pira sesasi dibalekke mulih nang nggon kamu lagi pulang. Kok nek sing arep nganggo digawa meneh. Golonga meneh. Nah, buat apa kok kaya klambi anggonan gentenan. Ya itu perempuan macam itu sudah dicerai aja. Ganti cari wanita lagi yang taat. Yang taat pada agama. Insyaallah kalau taat pada agamanya ya taat pada suaminya selama suaminya benar gitu loh. Itu aja jalan keluarnya. Kalau kamu mencari percuma. Ya, engko rasa dicari nek wis ya. Nek wis tutuk balik kene wis ya. Ya. Ya lebih baik itu dicari, dicerai, baru cari lagi. Oh jangan cari dulu belum cerai. Kalau cari dulu belum cerai, nanti kalau dapat punya 2, siji ora kopen melayu malah golek loro. Cerai dulu, dah cerai baru kamu cari lagi. Itu ya. Apalagi? Berikutnya dari Bapak dulu. Satu lagi Ibu, dari Bapak dulu. Mari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi Sebut nama. wabarakatuh. Kami enggak menerima salam Ya. dulu. Salam Pak Ustaz. Nama saya Bapak Mantono Mundu, Gundangrejo Kaliyoso. Mantono ya. Yang saya tanyakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu bagaimana yang pertama, yang kedua sholat 4 rakaat itu
kata Pak RT saya yang rakaat yang ketiga zaman mati itu setelah membaca apa itu membaca Fatihah itu tidak membaca surat ya Pak. Apakah itu benar atau tidak, sama minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya. Hanya itu saja yang saya menanyakan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku. Bapak sholat kan? Ya, jadi kalau sholat itu maksudnya sholat itu apa? Lillahi rabbil alamin. Sholatnya hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Wa nusuki, nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah, menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya untuk ibadah, bukan untuk selamatan, bukan untuk nyewu, bukan untuk nyatus, tapi untuk ibadah. Lah nyembelih hewan tujuannya ibadah, contohnya kurban yang baru aja kita lalui itu. Akikoh itu menyembelih kambing dalam rangka ada itu kelahiran bayi pada hari yang ke-7, mempunyai bayi lahir pada hari ke-7-nya disembelihkan kambing. Kalau anak laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1, dagingnya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Di samping dimakan sendiri juga boleh, sebagian saja, yang banyak dibagi-bagikan. Itu namanya nusuk. Nah, membagikan daging pada tetangga dalam rangka kurban, dalam rangka akikah untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah. Wa mahyaya, aktivitas hidup, maksudnya hidupku. Bapak dari rumah ke sini ngaji, Bapak ke pasar cari nafkah, Bapak ke sawah mengolah lahan, tani. Semuanya itu dalam rangka mengharap ridhonya Allah, beribadah pada Allah. Jadi bukan saya ngaji ngugeni untuk bojo, ya. Saya biarin untuk ndak, semuanya mengharap ridhonya Allah. Lama mati sampai mati. Jadi matinya pun karena Allah, bukan mati bunuh diri, bukan mati sebab yang lain-lain karena maksiat, ya, tapi mati karena mengharap ridhonya Allah. Nah, itu semua sehingga manusia itu utuh dalam aktivitas hidup, beribadah, semuanya itu hanya mengharapnya ridhonya dari Allah, tidak punya pamrih apapun kecuali dari Allah tadi. Kemudian apa betul kata Pak RT itu kalau sholat rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah Fatihah tidak membaca surat? Betul. Jadi kata Pak RT itu betul. Membaca surat setelah Fatihah itu pada rakaat pertama dan rakaat kedua, ketiga, keempat tidak usah. Ya itu Pak ya, dah. Mari yang lain. Dari Ibu dulu, silahkan sebut nama. Saya Ani dari Geyer, binaan Geyer Purwodadi. Ya, ya. Saya datang ke sini bersama rombongan. Mohon doanya dari Ustadz agar warga kami di MTA ini bisa mengikuti pengajian secara istiqomah, karena tempat saya termasuk baru Ustadz, baru sekitar 4 bulan. Ya, Geyer itu Purwodadi ya? Iya, ya. Geyer Purwodadi. Pada kesempatan ini saya mau minta nasihat sama Ustadz untuk diri saya dan keluarga saya khususnya. Saya punya masalah begini Ustadz. Niat saya mengikuti pengajian ini yaitu mencari ilmu agar bisa mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Tapi sama suami itu saya sudah sejalan. Saya berusaha menerapkan apa yang saya dapat dari pengajian ini semaksimal mungkin. Tapi untuk suami saya itu tidak, karena dia mengatakan kalau kita mendapatkan hasil dari kajian ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk disampaikan kepada orang lain yang ujung-ujungnya akhirnya jadi geger gitu loh Ustaz. Ya meskipun nggak geger banget tapi ya contohnya misalnya
begini, suami saya itu diajak saya kan sudah tidak mengikuti bacaan. Tapi kalau saya itu diundang bacaan, saya ya diem aja nggak berangkat. Tapi kalau suami saya itu dadak ngomong itu loh Ustaz, maksudnya gini, maaf saya tidak mengikuti bacaan karena tidak ada tuntunannya, karena itu adalah perbuatan yang bid'ah, dan setan itu sangat senang dengan perbuatan yang bid'ah, karena orang yang melakukan bid'ah itu tidak pernah merasakan kalau dia berbuat dosa. Itu misalnya akhirnya geger di tempat saya itu, terus ada yang bilang kalau nggak mau ikut adat sini ya udah nggak usah tinggal di sini, seperti itu. Terus yang kedua, suami saya juga suka ngimami di musola, karena setiap mau sholat itu kan semuanya rata-rata usoli gitu sendiri gitu loh Ustaz. Terus suami saya habis sholat bilang gini, maaf Bapak Ibu, usoli itu pekerjaan hati, jadi kita cukup di dalam hati. Itu ya geger lagi Pak, geger. Terus ada yang ngamuk, katanya gini, wong ngajinya neng MTA wae ora gelem ngaji neng di kuwi. Terus yang terakhir masalah radio itu Pak, suami saya tiap pagi nyetir radio sama malam, maksudnya agar anak-anak saya bisa mendengarkan juga. Sebenarnya tidak terlalu keras, tapi tetangga saya itu ya datang ngamuk-ngamuk, katanya saya bukan orang MTA, saya nggak suka jenengan nyetel radio MTA. Akhirnya atas saran dari pengurus dan rekan-rekan di binaan, saya nggak nyetelnya pakai HP itu loh Pak, gitu. Tapi masalahnya ya tetangga saya itu tiap hari juga nyetel karaokean sendiri gitu loh Pak, sebelahnya. Jadi saya mohon nasihatnya untuk keluarga saya. Ini suami saya juga ikut Pak. Mudah-mudahan nanti kalau dinasihati bisa mengikuti apa yang dikatakan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinasihati apa, suamimu sudah benar kok. Ya mestinya kalau kamu dijak bancaan tidak mau diam, itu tetanggamu malah bingung, dijak diam saja tapi nggak datang, gitu dah. Nah, suamimu tadi betul. Dulu ya biasa mau, apalagi biasa ndungani. Ketika itu udah tahu, ya betul, maaf, mulai hari ini kalau abad bancaan ndak usah ngajak saya, karena saya mulai sekarang sudah tidak mau bancaan lagi, karena itu ternyata tidak ada tuntunan dalam Islam. Mesti tidak ngono, perasaan rangka bid'ah barang nanti. Oh, bid'ah itu bagi yang ngerti, lu bid'ahnya enak kok mau piye kan gitu dah. Jadi begitu aja. Ternyata itu dalam Islam tidak ada tuntunannya. Yang masih mau bancaan silakan, tapi mulai hari ini jangan ngajak saya lagi. Saya sudah tidak mau lagi. Weh titik ngono. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dengarkan radio tadi dah. Nah, saya dengan nyetel radio itu radio saya sendiri, di rumah saya sendiri, anak saya biar dengar. Kalau kamu merasa keberbekan ya dialonke, ya teh, dialonke, ya biar didengar satu rumah itu saja. Nah, kalau dia nyetel karaoke, kamu dengar, datangi genti, ini berbeki saya ini, kamu harus dialonke serumah aja. Kalau kamu tidak mau ngalonke, saya ya tak banterke juga, gitu loh. Kan mempunyai hak yang sama. Kenapa? Nah, kamu ora seneng dengan pengajian radio, isi pengajian, aku ya ora seneng karo karaoke. Lah mula nek padha ora senenge dirungokke ning omahe dhewe-dhewe. Kalau kamu banterke, saya tak banterke gitu loh. Jadi itu. Maka dari itu, tentang itu suamimu sudah benar, hanya caranya saja. Supaya tidak usah. Ya kita dimulai dari diri kita sendiri. Nanti kalau ditanya, saiki kowe ngopo to kok nek dijak ngene ora gelem, lah itu baru diterangke. Kalau tidak ditanya, ya tidak usah diterangkan, wong tidak ditanya kok. Cukup saya sekarang tidak usah ikut. Tidak usah ngundang saya kalau acara kendurian, acara selamatan, itu tidak usah ngundang saya. Mulai hari ini saya sudah tidak mau melakukan demikian. Nah, kalau dia tanya, "Lah ora gelem apa?" Oh, ternyata tidak ada tuntunan dalam Islam. Udah titik.
Namun kalau kamu tetap mau begitu silahkan. Jangan memaksa saya yang sudah tidak mau. Nah, gitu dah. Dah betul itu. Nah, kalau nyetel radio tidak boleh, mungkin dianggap berbeki ya dialon ke. Kalau ternyata tidak suka isinya, ya jadi kalau kamu keberbekan dengan karaoke tadi ya diingatkan genti. Nah, diingatkan nekat ya kamu ya setel banter. Aku timbang krungu keberbekan karaoke tak banter ke aku ngrungokke pengajian gitu loh. Nah, itu memang ning diri ya gitu, gegeran, tapi terus kebenaran jangan dihentikan karena syarat hilangnya kebatilan kata Allah yang benar harus muncul. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak muncul, yang batil hilang, tapi munculnya yang hak itu memang menimbulkan ya reaksi-reaksi ya, malah biasa dikatakan menimbulkan keresahan. Padahal yang resah itu yang bukan yang ngaji, bukan yang mengikuti pengajian, yang resah itu yang tidak mau mengikuti gitu. Kenapa? Merasa perbuatan yang selama ini dianggapnya benar ternyata kok ditinggalkan. Nah, sebetulnya kalau dia tahu hak asasi masing-masing manusia, ndak perlu ribut juga ya ta. Ya wis nek saiki nek dijak pendurian ndak gelem, sametan ndak gelem ya malah RT-ne kandhani Pak RT. Besok kalau ada keperluan begini-begini si fulan itu enggak usah diundang. Kemarin tak undang sudah menyatakan mulai hari ini sudah tidak mau. Jadi tidak usah diundang aja gitu dah. Dah. Jadi nanti kalau bancaan malah bagian kita tambah banyak karena dikurangi siji toh. Nah, nanti makin sedikit yang ikut bancaan, bagiannya makin banyak. Jadi dah yang dia tidak mau ya biar tidak usah dianu aja Pak RT, biarkan saja. Lah gitu malah. Kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Duduk, ya. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau kamu marah mau mengeluarkan kata-kata kotor, kata Nabi fal yakur khairon auliyas mud. Nah, lebih baik kalau marah itu sambil berbaring dan tidak ngomong.